Shalom seluruh komsel-komsel yang ada pada malam hari ini. Dengan sukacita Tuhan kita akan mulai renungan kita. Saya berikan tema hambatan meraih janji Tuhan. Saya akan mendasari dari Yesaya pasal 55 ayat ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berjanji kepada umatnya. Janjinya diberikan kepada setiap orang percaya, tidak pilih kasih, semua berhak menerima janji. Tapi dalam kenyataan sering kita tidak bisa meraih janji itu karena kita tidak tahu, atau mungkin kita tidak menindaklanjuti, atau mungkin kita berhenti hanya mendengar janji Tuhan, tapi kita tidak bertindak. Nah, ada beberapa hal yang membuat kita tidak bertindak. Saya katakan itu sebagai hambatan. Ada hambatan di dalam kita meraih janji Tuhan yang membuat kita tidak bisa menikmati. Saya ambil contoh kisah dari Abraham. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6. Saya tidak akan membaca semua, tapi saya akan membagikan dua hal saja, hambatan. Kenapa kita tidak meraih janji Tuhan? Yang pertama, karena masa lalu. Masa lalu seringkali menjadi hambatan untuk kita meraih janji Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena setiap kita pasti punya masa lalu. Masa lalu akan latar belakang kehidupan kita pribadi, yang seringkali mungkin masa lalu yang kejadian-kejadian yang buruk, atau mungkin karena seperti Abraham dilatar belakangi keluarga yang dulunya tidak kenal Tuhan, sehingga itu mempengaruhi pola berpikirnya. Yang kadang-kadang kalau waktu menerima janji, mau meraih janji, kita ingat yang dulu-dulu yang seringkali pemikirannya tidak tepat untuk saat ini, sehingga kita terikat dengan latar belakang kita masa lalu, atau mungkin kejadian-kejadian yang menakutkan, ya, sehingga kita terhambat. Nah, kenapa masa lalu menjadi hambatan? Saya kasih contoh Abraham. Di dalam Kejadian 15 ayat 1 dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tuhan memberikan janji, tapi dalam kenyataannya Abram hidup dalam ketakutan. Ketakutan akan apa? Ketakutan akan masa lalu. Masa lalu mungkin dalam waktu keluarganya belum percaya Tuhan, yang mempengaruhi pola pikir, atau mungkin ada kejadian-kejadian buruk yang seringkali itu membuat kita susah untuk melangkah. Nah, masa lalu sering mendatangkan ketakutan untuk kita bisa bertindak meraih janji Tuhan. Padahal Tuhan berjanji upahmu akan sangat besar. Tapi karena Abraham takut, yang perlu dilakukan oleh Tuhan adalah membuat Abraham bebas dari masa lalu. Demikian juga hidup kita. Kalau kita ingin mendapatkan meraih janji Tuhan, ayo kita tinggalkan masa lalu kita yang buruk, yang menakutkan, yang negatif. Ya, kalau kita mengenang masa lalu kita yang bagus-bagus, silahkan. Tapi jangan sampai kita terikat dengan masa lalu yang membuat kita terhambat. Tidak ada gunanya mengingat masa lalu yang buruk. Percuma mengenang sesuatu yang tidak berguna, yang sudah-sudah. Boro-boro kita akan mencapai hal yang baru. Kalau kita terus terikat dengan masa lalu yang tidak baik, maka kita tidak akan bisa menikmati janji Tuhan. Karena ingat,
Jika kita percaya Tuhan, apa yang tidak mungkin di masa lalu bisa jadi mungkin di masa sekarang. Dan apa yang tidak mungkin hari ini bisa menjadi mungkin di masa depan. Nah, Kejadian 1 ayat 3, 6, 9, 24, 29. Di situ Tuhan menyatakan bahwa Dia punya kuasa untuk menciptakan. Itu bicara penciptaan. Dari hari pertama sampai hari ke-7 dikatakan Tuhan mencipta dengan firman-Nya. Segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, kalau kita sekali lagi ingin meraih janji Tuhan, ingat, ayo kita berdamai dulu dengan Tuhan. Berkenaan dengan masa lalu kita, jangan menyalahkan Tuhan. Aku kok dilahirkan begini, aku kok keluargaku seperti ini. Ya toh, kenapa hal itu terjadi? Berdamai dengan Tuhan dulu. Berdamailah dengan diri sendiri bahwa Tuhan punya janji yang baik untuk kita. Dan berdamailah dengan semua orang. Karena apa? Hidup kita bukan ditentukan kata orang, tapi hidup kita ditentukan kata Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, kalau hambatan yang sering kali membuat kita susah meraih janji Tuhan, yaitu kenyataan. Hidup orang Kristen bukan melihat kenyataan, tapi iman. Nah, iman itulah yang akan membawa kita meraih kenyataan. Tapi kalau kita hidup dalam kenyataan, melihat kenyataan yang ada, kita akan susah. Karena apa? Kenyataan di sekeliling kita seringkali menakutkan. Ya, kenyataan di depan kita itu seringkali menipu. Ayat 1 sampai 4 di situ dikatakan bahwa Abram, ya waktu itu belum Abraham. Ya, dikatakan bahwa dia mengeluh, aku akan meninggal tapi aku tidak punya anak, tidak ada yang mewarisi rumahku, hanya Eliezer bujangku, orang Damsik itu. Dan dia katakan, engkau tidak memberikan aku keturunan. Jadi dia mengeluh kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi Tuhan berfirman, orang ini Eliezer bukan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Jadi Tuhan ingin menegaskan, Abraham, jangan lihat keadaan, jangan lihat kenyataan. Tapi Tuhan membawa Abraham lihat satu penglihatan, satu hal yang spektakuler yang Tuhan sudah pernah lakukan. Yaitu di ayat 5, Abraham diajak untuk melihat. Dikatakan, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepada, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6 berkata, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan kenyataan belum pasti sebuah kebenaran. Sering kali kenyataan membuat kita takut, tapi percaya kepada kebenaran firman Tuhan membuat hidup kita berpengharapan. Jadi iman itu yang kita bayangkan seperti Abraham melihat bintang di langit, dikatakan itu janji Tuhan. Lebih baik membayangkan janji Tuhan daripada membayangkan kenyataan yang menakutkan. Dan bersiap diri untuk meraih janji Tuhan. Mari saya ajak kita semua, jangan pernah kita terhambat meraih janji. Ingat, putuskan masa lalu yang tidak baik dengan cara berdamai dengan Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan salahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan semua orang. Berdamailah dengan semua orang, dengan Tuhan, dengan diri sendiri. Dan jangan terpaku kepada kenyataan atau keadaan di depan mata. Hari ini keadaan menakutkan. Tapi kalau kita melihat janji Tuhan, kebenaran firman-Nya, maka kita akan menerima janji, menikmati janji, meraih janji. Abraham lihat Sarah mandul, usianya yang sudah lanjut, hanya lihat Eliezer karena nggak punya anak.
Maka dia ketakutan. Lihat kenyataan menjadi takut. Tapi lihat kebenaran firman Tuhan. Lihat mujizat Tuhan. Lihat kuasa Tuhan. Bintang-bintang di langit. Maka Abraham dikatakan di ayat 6. Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dua hal ini biarlah menjadi peringatan buat kita. Tanggalkan masa lalu kita, jangan terpaku kepada kenyataan. Tanggalkan masa lalu, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan semua orang. Raih janji Tuhan dengan sukacita. Jangan terpaku kepada kenyataan atau keadaan yang menakutkan. Apapun keadaanmu, pastikan Tuhan sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada, tidak mungkin menjadi mungkin, tidak bisa menjadi bisa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan mengucap syukur buat komsel-komsel yang ada pada malam hari ini. Firman-Mu biar Kau meteraikan di dalam setiap hati umat-Mu. Tidak ada satupun dari orang-orang percaya di seluruh komsel-komsel yang ada menjadi terhambat meraih janji Tuhan. Seperti firman-Mu katakan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan membuat semuanya orang-orang yang berharap kepadanya menjadi diberkati untuk menjadi berkat. Mari Tuhan, kalau kami diingatkan akan masa lalu kita yang buruk, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, kami mau putuskan dalam nama Yesus. Mungkin hal-hal yang buruk yang pernah terjadi, karakter-karakter masa lalu kami yang sering kali menghambat kami meraih janji Tuhan, kami patahkan, kami putuskan dalam nama Yesus. Dan kami mau percaya hanya kepada Tuhan. Biar kami mau terus memegang janji-Mu. Kami tidak menyesali keberadaan kami karena kami ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Kami juga belajar untuk berdamai dengan banyak orang sehingga kami boleh tahu bahwa hidup ini terus akan diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Dan kami tidak lagi terpaku kepada kenyataan ya Tuhan. Apa yang di depan mata kami sering kali menipu kami, membuat kami khawatir, ketakutan. Tapi dengan kami mendengar janji-Mu, kami percaya seperti Abraham melihat langit yang penuh dengan bintang-bintang, maka Tuhan itulah yang Tuhan janjikan untuk keturunan Abraham, sehingga Tuhan memperhitungkan sebagai satu kebenaran. Malam hari ini kami mau lihat karya-Mu yang besar dan kami mau pegang janji-Mu sehingga Tuhan membawa kami kepada janji yang tergenapi. Memberkati seluruh komsel-komsel yang ada, gembala-gembala komsel yang ada. Tanamkan firman-Mu, jadikan kami semua hidup menerima dan menikmati janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wis ya.